salam super duper luar biasa. Sahabat saya, my life is my blessing. Apa kabar? Nah, kali ini kita akan berbicara tentang meditasi ketuhanan. Well, sahabat saya, sebelum saya memulai sharing tentang meditasi divine, meditasi ketuhanan, atau meditasi cahaya, atau meditasi ilahi ini, sekali lagi saya mengingatkan dan menegaskan bahwa video ini adalah disclaimer on, artinya ini adalah sebuah sharing menurut pengalaman pribadi saya, bukan sebagai sebuah kebenaran yang harus Anda yakini dan percayai, dan juga bukan sebuah hal yang harus diperdebatkan. Nah, tetapi kalau Anda ingin kita diskusi, kita belajar, well, silahkan ketik di kolom komentar. Tetapi bila Anda ingin mengajak berdebat atau apalagi mempersoalkan, silahkan tinggalkan channel ini, karena kita bukan sefrekuensi untuk membahas tentang meditasi ketuhanan. Well, sahabat saya, tentang meditasi ketuhanan, meditasi ini adalah, bagi saya, ini adalah meditasi yang tertinggi dari meditasi apapun yang Anda jalani. Kenapa meditasi yang tertinggi, sahabat saya? Karena di meditasi ini tidak semua orang bisa merasakan pengalaman itu sendiri. Pengalaman di meditasi ketuhanan, meditasi divine ini adalah sebuah meditasi yang dimulai dari cahaya, yaitu cahaya yang ada di cakra mahkota Anda. Jadi sahabat saya, ketika Anda melakukan sebuah meditasi dan Anda menyatu di dalam energi aliran nafas Anda, dan entah kenapa dan datangnya pun dari mana Anda tidak tahu, tiba-tiba Anda merasakan ada sebuah sparkling atau titik cahaya yang gemerlap di atas cakra mahkota Anda. Well, sebelum saya teruskan, jika sahabat saya pernah merasakan demikian, boleh dong ditulis di kolom komentar agar kita bisa sharing lebih banyak lagi. Nah, ketika Anda merasakan cahaya itu ada di mahkota Anda, dan perlahan demi perlahan dan pasti cahaya itu semakin menyebar, semakin luas, dan Anda merasakan saat itu Anda dikelilingi oleh cahaya itu, atau tempat yang Anda rasakan itu penuh dengan cahaya putih. Bila Anda pernah merasakan hal tersebut, selamat. Anda adalah orang yang sangat beruntung bisa merasakan experience tersebut. Nah, disinilah Anda sudah masuk ke dimensi cahaya. Nah, sahabat saya, apa selanjutnya ketika Anda dikelilingi oleh cahaya tersebut, atau tempat Anda penuh dengan cahaya? Yang Anda rasakan adalah Anda begitu merasakan kedamaian, seolah-olah ada sebuah energi ilahi masuk ke setiap relung-relung sel tubuh sahabat saya. Dan di sini, di dalam momen ini, ketika Anda
merasa percaya atau tidak, ada sebuah logika Anda akan berbicara. Artinya, sekalipun ketika Anda masih berada di dalam gelombang theta, tetapi logika Anda masih juga berbicara yang mengatakan, ini apa ya? Loh, kok sepertinya ada sesuatu ya? Nah, jangan-jangan, nanti itu cahaya apa? Bla bla bla. Logika Anda akan menganalisanya. Dan disinilah kebanyakan jebakan yang dialami oleh sahabat saya. Ketika merasakan sebuah experience, mereka takut untuk melanjutkannya. Kenapa takut? Karena mereka lebih percaya dengan analisa dan logika mereka. Dan pada akhirnya mereka menghentikannya. Nah, pertanyaannya adalah, ketika ada sebuah pertanyaan yang terjadi, dan inilah yang sering dipertanyakan oleh mereka yang meditator, yang mengatakan bahwa itu cahaya apa? Itu apa? Dan kenapa ada? Dan bla bla bla. Dan ketika mereka menerima sebuah penjelasan dari yang mereka sebut guru atau mentor yang mereka percayai, dan yang terjadi adalah ketika mereka melakukan meditasi yang sama, cahaya itu tidak lagi muncul. Tidak lagi muncul cahayanya. Kenapa? I don't know. Tidak tahu, karena itu hanya masalah tubuh hati, masalah spiritual seseorang, bukan yang kita jawab, bukan sesuatu yang bisa dijawab atau dijadikan fakta, bukan. Nah, inilah yang saya sebut, ketika Anda berada merasakan sebuah experience meditasi ketuhanan, Anda adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena di meditasi ketuhanan, ketika Anda sudah melakukan sebuah pendekatan pencarian Tuhan, itulah Anda mulai masuk ke ranah spiritual Anda. Spiritual itu adalah seni untuk belajar mengenal dirinya lebih dalam di dalam ketuhanan mereka. Itulah kenapa ajaran spiritual ini lebih banyak untuk mencari di dalam. Dan ketika Anda sudah mencari, dan ketika Anda ingin menemukan Tuhan itu di dalam diri Anda, maka yang terjadi di dalam meditasi divine atau meditasi ketuhanan ini adalah Tuhanlah yang datang kepada Anda. Ya, Tuhan yang datang kepada Anda, atau higher yourself melalui sebuah cahaya yang saya sebutkan. Nah, berdasarkan pengalaman saya sendiri merasakan meditasi divine ini, saya tidak tahu kapan pastinya, tetapi yang pastinya ketika saya melakukan pertama kali meditasi, sebuah momen ini tidak langsung sekonyong-konyong saya dapat, tidak. Tetapi ketika saya mulai belajar memusatkan fokus kepada energi saya di video saya meditasi pernafasan adalah kuncinya, dan meditasi mantra. Kenapa? Seberapa dekatkah kita dengan Tuhan kita? Yaitu sedekat kita dengan nafas kita.
Jadi benar apa yang dikatakan oleh Nikola Tesla. Kalau Anda ingin memahami keajaiban atau misteri di dalam kehidupan kita, pahami 3 hal ini: energi, frekuensi, dan vibrasi. Dan semuanya itu dimulai dari energi, energi dan energi. Dan energi itu ada di dalam nafas yang kita kelola melalui meditasi pernafasan, melalui dari dasar cakra kita. Jadi sahabat saya, berbicara tentang meditasi ketuhanan ini, saya berfokus kepada energi, kepada nafas, kemudian menahan nafas tersebut selama waktu yang saya bisa tahan, kemudian mengalirkan energi tersebut mulai dari pangkal atau cakra dasar berlanjut ke cakra seks, dan cakra seks berlanjut ke cakra solar plexus dan sampai ke cakra mahkota. Disinilah mulai saya alirkan nafas. Pernafasan itu dengan begitu leluasa, atau saya mengirimkan energi, melemparkan udara sebanyak-banyaknya di setiap cakra. Entah kenapa ya, saya tidak pernah, jujur saya belajar meditasi ini bukan belajar secara teoritis yang mempunyai sebuah mentor secara khusus, tidak, tetapi karena memang ada sebuah dorongan dari dalam batin saya. Dan saya juga tidak tahu apa itu sebenarnya sebelumnya cakra, sampai dikatakan kenapa cakra mahkota ini disebut cakra divine. Saya tidak tahu. Nah, ketika saya memulai meditasi pernafasan saya ketika saya memfokuskan di cakra atau di akhir cakra mahkota cakra saya, disitulah saya mulai merasakan sparkling, cahaya itu mendekat, begitu nyata ada di ubun-ubun saya. Dan apa yang terjadi ketika saya mengalaminya? Yang terjadi adalah saya membiarkan, saya mengalir seperti aliran alam. Saya mengikuti kemana energi itu mengalir, dan saya merasakan semakin saya mengikuti aliran energi itu, saya semakin merasakan cahaya itu semakin dari titik cahaya semakin berkembang luas, sampai saya merasakan energi cahaya itu masuk ke dalam tubuh saya. Dan entah kenapa saya merasakan ada perasaan damai sekali. Saya merasakan bahagia tanpa sebab sesuatu. Dan di dalam pengalaman saya itu, cahaya itu membawa saya kepada sebuah tempat yang saya tidak tahu tempatnya. Sekali lagi saya tidak menganalisa, logika saya masih berbicara, tetapi saya mengikuti aliran energi itu, sahabat saya. Dan apa yang terjadi? Saya merasakan, saya sungguh merasakan sepertinya spirit saya, jiwa saya di bawah. Dan saya menyadari bahwa badan saya masih ada di sini. Saya masih berada di sebuah tempat bermeditasi. Tetapi saya melihat jiwa saya serasa di bawah dan masuk ke dalam sebuah tempat yang saya tidak tahu apa namanya. Tetapi tempat itu penuh dengan awan putih. Sangat putih sekali.
ringan sekali. Tubuh saya begitu serasa sangat ringan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi dari situ saya juga dibawa ke sebuah tempat yang bisa mungkin Anda bisa jadi itu adalah sebagai sebuah nirwana. Saya tidak tahu, tapi tempatnya begitu damai, dikelilingi oleh cahaya putih. Saya merasa begitu bahagia sekali, saya merasa begitu indah sekali tempat itu. Dan saya merasa menikmatinya, saya benar-benar merasakan menikmati momen tersebut. Dan di sebuah titik, saya melihat sebuah cahaya. Dan saya mulai mendekati cahaya itu. Dan cahaya yang saya dekatin itu adalah cahaya yang saya percayai sebagai Tuhan saya, yaitu Nabi Isa atau Yesus Kristus. Dan di ujung titik tersebut, saya bisa merasakan dia membuka tangannya begitu lebarnya, serasa sudah menunggu saya. Dan saya tetap mengikuti aliran energi itu, sahabat saya. Saya semakin mendekat, dan saya bisa merasakan dekatan yang begitu hangat sekali dari sesosok yang di depan saya. Dia merangkul dengan tubuhnya begitu kekar, begitu besar, tetapi ada sebuah kedamaian di dalam hidup saya. Energinya secara langsung bertransformasi atau mengalir di dalam tubuh saya. Dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa di dalam meditasi. Dan apa yang selanjutnya yang terjadi ketika saya bertemu dengan twin flame saya atau roh kembaran jiwa saya atau higher myself. Nah, kalau Anda mau tahu, kita terus lanjutkan video ini, oke? Tonton video ini sampai habis agar Anda tahu bagaimana meditasi divine. Nah, sahabat saya, ketika saya berada di dalam sebuah posisi yang sangat damai, sangat bahagia, saya mengikuti aliran energi itu membawa saya kemana. Dan inilah yang terjadi ketika saya bertemu dengan twin flame saya atau higher myself saya. Yang terjadi, ini adalah pengalaman saya. Sekali lagi disclaimer on, saya tidak berbicara secara empat mata, saya tidak berkomunikasi secara langsung, ibaratnya seperti teman. Tetapi yang terjadi adalah my higher self itu masuk ke dalam relung jiwa saya. Dan saya merasakan cakra jantung saya terbuka begitu lebar-lebar, selebar-lebarnya. Dan disinilah dia berbicara melalui intuisi saya. Dia berkomunikasi kepada saya. Ketika saat itu saya merasakan saya mempunyai beban yang sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Sampai
ketika Anda merasakan mulai memasuki dunia spiritual, Anda pasti akan pasti merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang Anda sayangi. Dan di posisi ini, entah bagaimana caranya, jalannya Anda di dalam keheningan Anda, baik itu melalui sebuah fitnah, hinaan, baik itu sebuah perdebatan, segala macam jalannya yang membuat Anda bertanya, membuat pribadi saya bertanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Saya nggak sanggup. Ini bukan salah saya, ini bukan kehendak saya. Tetapi kenapa ini yang harus saya terima? Itu adalah sebuah pertanyaan beban berat saat itu ketika saya berada di dalam meditasi. Dan sahabat saya ketahui bahwa meditasi ini tidak sama dengan berdoa dan tidak sama juga dengan berafirmasi. Meditasi itu lebih kepada Anda membiarkan diri Anda dituntun oleh Sang Pencipta Anda, yaitu Tuhan Anda. Jadi ketika Anda bermeditasi tidak sama dengan berdoa. Ketika Anda berdoa, Anda meminta apapun yang Anda inginkan. Tetapi di dalam meditasi, Anda membiarkan Tuhan yang berbicara kepada Anda. Ya, jalanmu bukan jalan dia. Akan ada rahasia yang sangat luar biasa diungkapkan Tuhan melalui Anda. Inilah makna spiritual di dalam hidup Anda. Dan apa yang terjadi dari pengalaman saya? Saya bertanya, kenapa? Saya bertanya, saya sebagai insan manusiawi, saya memberontak. Ini bukan salah saya. Apa yang terjadi? Bla 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 bla. Tetapi my twin flame atau my higher self sudah mengetahui rasa itu. Seperti yang saya katakan, tiba-tiba cakra jantung saya terbuka lebar-lebar, dan di sana diungkapkan semua apa yang menjadi beban saya, atau bisa jadi pikiran bawah sadar saya diungkapkannya. Dan bagaimana cara Tuhan mengungkapkannya? Yaitu melalui intuisi. Dia berkomunikasi di dalam intuisi saya. Dan saat itu saya bisa merasakan, ketika saya merasa damai, ketika saya merasa bahagia, dan Tuhan itu masuk ke dalam relung jiwa saya, dan dia berbicara melalui intuisi saya. Dia mengatakan bahwa higher myself atau twin flame mengatakan bahwa jalan itulah yang harus kamu lewati. Jalan hidupmu adalah kebahagiaan. Ketika engkau merasakan saat ini sakit, percayalah, saat ini kamu sedang dibentuk. Ketika engkau saat ini merasakan semakin perasaan itu semakin sakit, menyakiti engkau, percaya, proses pembentukan sedang terjadi di dalam dirimu. Dan ketika engkau bisa menerima,
ketika engkau bisa menerima rasa sakit itu, maka rasa sakit itulah yang pada akhirnya membentuk kematangan. Dia akan mencari jalannya sendiri untuk menyempurnakan kematangan jiwamu. Wow. Saya lanjut lagi. Dan ibarat dengan otot tubuh yang sedang ingin dibentuk. Ketika otot tubuh mulai dibentuk, di awal Anda membentuknya, misalnya di gym, di situ Anda akan merasakan sakit. Tetapi dan ketika rasa sakit itu semakin kuat, itu berarti otot-otot tubuh Anda sedang bekerja. Dan apa yang terjadi ketika Anda sudah bisa menerima sakit itu, maka secara otomatis otot-otot itulah yang menyempurnakan pembentukan tubuh Anda. Dan itu sama dengan mental Anda. Rasakan sakit itu, terima sakit itu, dan biarkan rasa sakit itu yang membentuk mental Anda. Wow, saya sangat takjub. Benar sahabat saya, ini adalah bahasa yang disampaikan melalui intuisi saya. Saya tidak tahu dari mana datangnya bahasa itu, saya tidak tahu. Seperti yang saya katakan, dipercayai pada intuisi Anda. Intuisi itu adalah zat kosmik yang sama dengan zat kosmik di alam semesta ini. Dia tidak bisa dideteksi apapun, dan tidak ada yang bisa melampaui zat-zat lainnya. Dan zat kosmik inilah yang bekerja menuntun Anda di dalam intuisi. Nah, sahabat saya, bahkan ketika ada sebuah momen tersulit, jujur saat ini saya mengalami kesulitan. Bahkan dunia mengalami resesi hebat. Di London kita bisa menemukan begitu banyak pengangguran, begitu banyak homeless yang meningkat sampai angka 21%. Dan sama seperti apa yang saya rasakan. Saya sudah mengatakan di awal, selain dari saya ASN, ibu rumah tangga, saya adalah pelaku usaha yang mempunyai saat ini usaha saya yang saat ini mempunyai 4 cabang. Dan saat ini jujur nih sahabat saya, penjualan atau omset saya begitu drastis menurun, dengan saya harus menanggung jawab beberapa karyawan saya, bukan sedikit, dan juga saya harus membayar hutang saya. Dan apa yang terjadi ketika saya merasakan keraguan, ketakutan yang semakin sangat? Di meditasi ketuhanan saya, my higher self berbicara kepada saya, jangan takut, percayalah. Ibarat Nabi, saya lupa namanya siapa nabinya, tetapi adalah nabi
yang mengalami goncangan yang begitu hebat sampai dia ditinggalkan anak, istrinya, dan dia mengalami penyakit yang begitu luar biasa. Tetapi berkat Tuhanlah yang senantiasa melimpah kepadanya ketika dia percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang selalu menguatkan saya, yaitu intuisi saya. Dan apa yang terjadi ketika saya berada di dalam sebuah meditasi divine saya, meditasi ketuhanan saya, yang terjadi adalah ketika saya sudah menemukan jawabannya, ketika Tuhan sudah berbicara kepada saya, kemudian Tuhan mengatakan, waktumu telah usai, kembalilah. Dan seketika itu juga alarm di dalam tubuh saya mengatakan, sudah waktunya bermeditasi. Dan perlahan demi perlahan saya membuka mata saya dan saya terkejut. Saya merasakan sebuah perjalanan magic bagi saya, spiritual magic. Dan ketika saya merasakan itu serasa sesaat aja, saya merasakan bahwa meditasi saya sudah hampir 2 jam. Oh. Menarik bukan? Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan meditasi ketuhanan ini? Tonton terus channel saya, Mel Grisel, channel yang membahas tentang video untuk membahas tentang motivasi, pengembangan diri, spiritual, dan meditasi di My Life is My Blessing. Bersama saya, Mel Grisel. My life is my blessing, your life is your blessing, our life is our blessing, that's why life is a full blessing. Bye-bye.